Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih pada hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya di siang hari ini untuk mengikuti webinar dengan tema How to be Overcome Feeling Worthless. Nah, pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan saya, Eska Khairunisa Oki Febiana, dan di sini saya akan membawakan materi mengenai how to be overcome feeling worthless. Nah, di sini saya akan membahas mengenai beberapa poin, yaitu yang mencakup yang pertama, definisi dari feeling worthless itu sendiri, kemudian penyebab dari feeling worthless, kemudian tanda-tanda feeling worthless, dan cara mengatasi feeling worthless itu sendiri. Mari kita masuk pada materinya. Nah, yang pertama, apa itu definisi dari feeling worthless itu sendiri? Nah, di sini yaitu suatu kondisi ketika seseorang merasakan bahwa dirinya itu tidak berharga. Nah, dia itu merasa bahwa dirinya itu tidak cukup berharga bagi diri sendiri atau bagi orang lain, dan dia itu merasa tidak puas dengan apa yang telah dia terima. Kemudian perasaan ini cenderung membuat orang merasa putus asa, tidak berguna, dan yakin bahwa dirinya itu tidak bernilai apa-apa. Padahal dalam dirinya itu memiliki suatu kemampuan atau hal-hal yang lainnya, tapi dia terlalu berfokuskan pada kekurangannya. Kemudian yang selanjutnya ada penyebab dari feeling worthless itu sendiri. Nah, di sini terdapat 3 penyebabnya, yaitu yang pertama, dia itu selalu mengalami hal buruk. Nah, hal buruk di sini bisa berupa dia kegagalan dalam hal percintaan, atau kegagalan dalam dunia kerja, atau hal-hal yang lainnya yang membuat dirinya itu merasa down. Kemudian yang kedua itu ada kritik negatif. Nah, kritik negatif di sini sendiri juga berperan dalam menyebabkan orang tersebut merasa bahwa dirinya itu tidak berguna, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan orang lain, dan semisal dia mendapatkan kritikan dari orang lain, dia akan menanggapinya dengan negatif, dan kemudian dia akan mendoktrin diri sendiri bahwa apa yang dikatakan orang lain tersebut benar, bahwa dirinya itu tidak cukup baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada trauma masa kecil. Nah, trauma masa kecil itu sendiri bisa berupa seperti bullying waktu masa kecil, atau uh, penyiksaan dari orang tua, atau hal-hal yang lainnya yang menyebabkan waktu masa kecilnya itu mengalami trauma. Kemudian di sini ada tanda-tanda dari feeling worthless. Nah, di sini terdapat beberapa tanda-tanda dari feeling worthless itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah selalu berpikir negatif. Dia akan selalu berpikiran negatif dan mendoktrin diri sendiri bahwa hal-hal negatif yang dipikirkan itu selalu benar, padahal sebenarnya itu nggak seperti itu. Kemudian ada sering menangis dan sedih. Kemudian ada juga penyebabnya itu, tanda-tandanya yaitu mengalami gangguan kecemasan sosial. Kemudian kehilangan tujuan hidup, hilangnya minat atau ketertarikan dalam banyak hal. Selain itu, tanda-tanda yang lainnya yaitu seperti muncul pikiran untuk bunuh diri. Nah, yang ini yaitu yang paling krusial. Kalau dia sudah memikirkan hal yang seperti ini, seperti keinginan untuk bunuh diri ini, bahwa hal tersebut itu sudah paling riskan, udah paling fatal yang sudah dia alami. Nah, kemudian yang lainnya yaitu seperti menjauh dari interaksi sosial, mudah terjebak dalam penggunaan obat-obat terlarang, dan selalu merasa lesu. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat cara-cara mengatasi feeling worthless atau minimalisir terjadinya feeling worthless itu sendiri, yaitu yang pertama yaitu kita harus berpikir dan berkata positif. Kemudian ada jangan membandingkan diri dengan orang lain, karena suatu pencapaian orang lain dengan diri kita itu enggak semuanya itu sama, karena orang itu memiliki porsi yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya ada melakukan hal baik untuk orang lain. Nah, di sini
Contohnya itu seperti kalau kita bertemu dengan orang itu harus bertegur sapa, atau atau ada orang yang membutuhkan bantuan kita, kita harus membantunya dengan sukarela atau hal-hal yang lainnya. Nah, demikian itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan langsung. Izin bertanya, Kak. Ya. Bagaimana caranya agar bisa menerima diri sendiri dan berdamai dengan tuntutan dunia? Terima kasih, Kak. Ya. Nah, pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Restuvio Ananda tadi. Nah, izin menjawabnya ya. Tadi pertanyaannya menyangkut gimana sih caranya biar bisa menerima diri sendiri dan dapat menjalani semua tuntutan dunia ini. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan mengenai cara mengatasi feeling worthless. Selain itu tadi yang paling utama yang harus kita lakukan itu yaitu yang pertama menyingkirkan pikiran-pikiran negatif dulu. Karena kalau kita sudah memikirkan hal-hal negatif itu, maka kedepannya nanti hal-hal negatif itu bakalan kejadian sama diri kita malahan. Nah, kemudian kita harus mendoktrin diri kita dengan perkataan-perkataan positif, dengan hal-hal positif, dan yakin kalau diri kita itu mampu, kalau diri kita itu bisa mengatasi semuanya. Begitu. Kemudian harus mengurangi rasa cemas, harus mengurangi rasa was-was atau hal-hal yang negatif lainnya. Karena kalau kita terlalu cemas malah kita itu malah nggak bisa menjalani yang seharusnya kita jalani dengan baik, malah nggak berjalan dengan baik. Kemudian kita harus belajar menerima kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, jangan malah kita kepikiran terus sama kesalahan-kesalahan yang lalu. Justru kesalahan-kesalahan itu harus dijadikan pembelajaran dan harus membuat kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan yang paling penting itu kita harus mengatakan pada diri kita sendiri bahwa forgive me, you're enough, and I love you. Gitu. Hal-hal yang positif seperti itu sangat penting kita lakukan meskipun kayak terlihat sepele, tetapi hal itu bisa berdampak baik pada diri kita. Apakah sudah cukup jawabannya, Mbak Restuvio? Bisa dipahami dan sudah cukup, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Nah, demikian tadi ya jawaban dan pertanyaan dari Mbak Restuvio Ananda tadi. Nah, di sini kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu mengenai feeling worthless adalah suatu kondisi ketika seseorang itu merasa tidak berharga, tidak berguna. Kemudian terdapat hal-hal yang menyebabkannya yaitu seperti selalu mengalami hal buruk, mendapatkan kritikan negatif dan trauma mendalam masa kecil. Kemudian salah satu tandanya yaitu selalu berpikir negatif dan sering menangis dan sedih. Kemudian terdapat cara-cara untuk mengatasi feeling worthless itu sendiri yaitu seperti dengan berpikir positif, tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan melakukan hal-hal baik lainnya. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan pada webinar kali ini. Terima kasih atas partisipasi saudara semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk link absen dan untuk sertifikatnya nanti akan saya cantumkan dalam room chat ya. Terima kasih. Siap, Kak. Terima kasih. Ya.